Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Din Gustian di sini di channel Ziggy Enthusiast. Oke, so hari ini seperti yang kalian lihat di sebelah gue udah ada Aerox on lagi. Gak lain gak bukan, ini adalah Packstreak Aerox gue yang udah gue build sedemikian rupa dari awal gue balik after hiatus sampai sekarang. Ya mungkin gue update dulu sedikit sebelum bahas motornya. Jadi waktu terakhir itu kan gue body pink ya, kalau kalian ingat itu body pink dengan keadaan yang memang masih jauh lah dari yang sekarang. Terus udah gitu akhirnya di body pink itu gue mau melakukan beberapa upgrade. Salah satunya kayak di pengereman, kaki-kaki belakang, shock breaker. Udah gitu gue juga ganti knalpot waktu itu ya kan. Terus waktu itu gue knalpotnya itu memang ada sempat beberapa kali ganti, yang pada akhirnya jatuhlah si motor di setelan yang kemarin gue turun di acaranya Yamaha Jabar X Pro Street. Itu acaranya pecah banget, so thank you banget Yamaha Jabar Pro Street juga, thank you banget, acaranya keren abis. Dan terima kasih banyak juga kesempatannya karena udah ngasih gue invitation juga salah satunya. Nah lanjut lagi, di situ memang motor gue itu disiapin H-1 banget. Gue baru prepare H-1 banget, bener-bener memang dadakan, super dadakan banget waktu itu. Jadi memang nggak bener-bener di prepare baik-baik. Sebenarnya gue lebih pede kondisi sekarang sih daripada yang kemarin. Nah akhirnya itu ya balik lagi ke body pink gue akhirnya ganti velg ke NK Hylos ring 17. Itu pakai bannya Maxxis Victra, depan belakang 60/80 sama ukuran 70/80. Nanti dimasukin aja fotonya. Ada ring difotoin sama Andre JS, seingat gue itu di KFC. Nah itu gue pakai cuma 24 jam. Kenapa? Karena memang si fitment depan ini gue nggak mungkin tinggiin lagi. Bahkan ini memang lebih pendek dari video yang pertama, dari Patrick yang awal. Ini lebih pendek lagi. Si velg R17 itu atau velg ring 17 itu nyangkut di radiator depan. Itu serem banget. Gue maju aja susah. Majunya sih sebenarnya nggak susah, tapi beloknya lebih ke nyangkut jadinya gitu. Makanya setelah gue pikir-pikir dalam waktu yang singkat, velgnya gue cabut lagi, gue ganti lagi waktu kemarin itu ke velg AK55 VND AK55 ring 14 yang memang dikhususkan PNP dari sananya, dari pabriknya itu khusus untuk Aerox Old atau Aerox New. Karena itu body gue ganti hitam sekalian di saat itu juga yang waktu gue turun di acara Battleground, itu memang kondisi bodinya warna hitam full jet black, full black, itu 10 titik bodinya warna hitam glossy semua. Dilanjut lagi velg yang tadi AK55 silver. Terus udah gitu knalpotnya gue pakai si Giro Opel Pro yang inlet 45, itu dilengkapin juga sama baut titanium. Gue mulai nyicil baut titanium kebetulan dari kemarin. Kenapa milih si Giro Opel Pro? Karena untuk menunjang juga mesin yang udah ikut gue upgrade saat itu menjadi 6 sekian yang memang kompatibel ya, alhamdulillahnya untuk harian sejauh ini aman-aman aja kayak gitu. Ditambah lagi memang kompresi rendah, jadi ya bensinnya nggak terlalu gimana. Dibantu mapping juga sama Helmi dari Fordil Penworks. Jadi memang ya belum titik temunya belum ada karena gue belum dyno. Ya insya Allah dalam waktu dekat gue mau dyno. Jadi tonton terus video gue. Jangan lupa subscribe juga. Bisa kalian follow juga Instagram gue di @diongustian buat update-update hariannya. Karena gue biasa bikin story dan lain-lain. Kayak gitu. Lanjut lagi mungkin kita bahas langsung motornya. Seperti biasa dari bagian body dulu. Nah untuk body yang sekarang gue ini menggunakan body Blue Movistar atau biru Yamaha yang biasanya dipakai di Aerox Type R yang Aerox World awal-awal tuh. Ini salah satu warna khas Aerox. Kenapa? Karena yang gue tahu body ini tuh munculnya hanya di Type R doang, dan ketika pindah ke Aerox New ini udah nggak muncul lagi warna biru kayak gini, kayak gitu. Ini birunya cuman berapa titik? 1, 2, 3, 4 titik doang.
karena sisanya itu kayak dibatok. Spakbor depan itu gue warnanya hitam glossy. Untuk dasinya pun ini sementara gue pakai yang carbon water transfer printing atau carbon WTP dibilangnya, itu karbon-karbonan orang bilang, but it's okay, nggak mengaruhi performa motornya juga, tapi looksnya masih oke banget gitu. Lanjut lagi di bagian delta boxnya, ini gue pakai warnanya hitam glossy yang masih agak berantakan, belum diberesin. Misalnya mau gue masukin ke Helmi, ke Fordil Paintworks, pengerjaannya kurang lebih 3-4 hari katanya, makanya gue belum masukin karena ini memang motor pure dipakai daily banget kayak gitu. Lanjut lagi di bagian kokpit, nggak terlalu banyak dari yang sebelumnya. Spionnya masih sama X1, yang X1 nya juga ini belum diganti, masih ada minusnya. Udah gitu speedometer masih standar seperti biasa. Udah gitu hanya ada penambahan pemanis logo dari Sunrise, logo emblem stiker scene gitu, gambarnya bintang, terus warnanya pink. Kenapa pink? Karena gue masih mempertahankan si kesan Patricknya gitu. Karena kemarin waktu body hitam gue pakai stikernya itu, dekalnya itu Patrick skin Kuma, Petroleum Kuma yang ada di manga One Piece. Sekarang gue masih bingung nih, pakai baju biru kayak gimana kayak gitu kan. Cuman yang jelas gue mempertahankan pinknya aja kayak gitu. Terus karena batoknya susah rapet, gue juga nambahin di sini ngelubangin batok bagian luarnya itu pakai bautnya juga. Ini baut titanium warna pink sementara dulu. Karena adanya itu dikasih dari Adeni BL Racing Team, terima kasih disupport. Udah gitu master rem kanannya ini gue pakai apa ya dibilangnya, ini master rem radial lah intinya, 14 mili pistonnya. Tadinya ini tuh handle-nya warna merah, ini modelnya mirip-mirip sama RC BS1 ya. Gue pikir bakal Senin Kamis, ternyata tidak ya, asal bleedingnya benar gitu ya. Karena gue bleeding ini bengkel deket rumah biasa. Terus udah gitu dipakai ini juga kaliper yang cukup gede, nanti kita bahas. Intinya ini tadinya handle-nya warna merah, mengikuti si putaran ini adjuster lever handle-nya buat maju mundurnya juga fungsi. Tadinya merah kayak gini, gue lunturin akhirnya. Kalau kalian mau tanya-tanya gimana cara lunturinnya, boleh DM gue di Instagram atau komen-komen di video ini ya. Nah udah gitu tabungnya gue bikin mendem. Ini bikin mendemnya bracketnya nyumput ke dalam kayak gitu. Mungkin susah buat spesifik ngejelasin di sini karena harus dibuka juga, jadi agak ribet. Mungkin di next video kalau gue ada pengupgradean bagian kokpit, gue bisa tunjukin kayak gitu. Untuk tabungnya ini masih bawaan dari si master remnya, jadi looksnya tuh nggak terlalu tinggi di sini, nggak terlalu mendem ke dalam juga gimana, karena tabungnya medium kan, ini bukan yang small, bukan yang big. Tapi ini cukup lah, nggak terlalu tinggi banget, nggak setinggi harapan orang tua juga kayak gitu. Handle kirinya gue masih mempertahankan pakai handle standarnya karena gue masih kepake banget brake locknya. Jadi memang motornya itu karena udah pendek, standarnya juga agak berdiri, agak tegak gitu ya. Jadi akhirnya gue mempertahankan brake locknya ini karena perlu ketika gue menggunakan standar samping kayak gitu kurang lebihnya guys. Jadi upgrade lah motor kalian sesuai fungsinya, sesuai kebutuhan kalian, sesuaikan dengan kondisi motor kalian juga gitu ya. Jangan ngikutin kata orang deh. Kalian bisa ngambil referensinya dari orang lain, lihat motor keren-keren di kontes lah atau di sosial media sekalipun, tapi tetap disesuaikan sama diri kalian sendiri kayak gitu. Lanjut lagi hand gripnya. Kemarin itu terakhir gue pakai hand grip Kawasaki KZ original itu. Sekarang pakai RCB yang udah kayak wajit, tau wajit gak sih? Wajit itu makanan khas Cililin kalau nggak salah. Nah udah empuk banget gitu ya, karena kebetulan tangan gue ada bengkakan gitu, jadi gue perlu yang empuk. Akhirnya gue memilih RCB HG55 atau HG66, ini gue lupa. Ini yang soft, super soft, jadi emang bener-bener sempuk itu kayak gitu. Terus untuk bandul stangnya waktu terakhir gue belum pakai, ini bandul stangnya sekarang pakai Domination. Ini gue beli di bengkel yang lewat aja di daerah Cimahi. Dapat ini harganya murah banget, cuman di sekitar 20 sampai 25 ribu ya. Mungkin kalau di online shop bakal lebih murah kayak gitu. Untuk visor atau windshield depan ini nggak dibilang windshield sih ya, visor aja mungkin ya. Visor ini masih gue pakai yang model clear Thailand gitu ya, mesti dibilangnya, tapi modelnya original tapi clear aja gitu. Dengan pemanis stiker biasa seperti biasa, ditambah dari dasi depan ada logo dari Sunrise juga nih. Jadi mungkin kalau kalian penasaran dan domisilinya kalian di Bandung, mungkin bisa langsung ketemu aja di on-road aja Alfiannya ya, Sunrise. Langsung kontak aja di DM, mau beli emblem bang kayak gitu, itu bisa banget gitu, itu gampang banget kayak gitu.
Terus untuk bagian lampu depan ini gue belum ada ngelakuin upgrade sama sekali, masih bertahan dengan lampu senja double shine yang terang banget, karena dari sebelumnya ini gue di smoke hitam Mica shine-nya, tapi sekarang udah diganti yang clear lagi originalnya kayak gitu. Nah untuk spakbornya sendiri, ini mungkin kalian penasaran, ini sebenarnya spakbornya memang diturunin sedikit, ditundukin, tapi tetap menggunakan bautnya kanan kirinya 2, jadi masing-masing 2, totalnya 4 seperti originalnya, nggak dimacem-macemin. Ditambah lagi dengan spakbor yang diturunin kayak gini, itu ya membantu biar ini lebih gapnya lebih sedikit kayak gitu, lebih padat juga, tapi di sininya nggak terlalu kayak tuk gitu loh. Nah ditambah lagi dengan shockbreakernya, ini terakhir itu kalau nggak salah 5,5 cm, nah sekarang turun 7 cm, ini udah paling topnya, tapi nggak terlalu mentok banget, ini masih ada mainnya, masih ada apa namanya, masih ada ruang gitu, masih ada space buat mainnya, jadi ini masih cukup nyaman dipakai buat harian ya. Walaupun ketika kalian ketemu beton yang keriting atau jalan-jalan yang jelek itu mungkin agak bumpy kerasanya di badan, tapi ini nggak terlalu parah, karena setahu gue kalau misalnya pengen rapat segini atau pengen lebih dari segini itu harus ganti segitiga, terus ganti shocknya juga pakai Jupiter atau Mio, itu menurut gue terlalu ekstrim dan beresikonya. Kenapa? Ketika kalian nggak pakai bottom originalnya Aerox ini, kalian pakai bottom yang nggak ada dudukan spakbornya, itu rata-rata teman-teman gue hampir semuanya yang ganti bottom itu rata-rata spakbornya hancur. Kenapa? Karena ketika ada getaran main, dia spakbornya turun nempel ke ban, udah bolong di sini, hancur aja pokoknya kayak gitu. Jadi ya tips dari gua, ketika kalian pengen downsize itu dipikirkan baik-baik, dihitung juga jarak mainnya. Kalau misalnya kalian nggak pengen pusing juga, bisa kontak gua di DG Pits Garage, itu workshop gua yang udah running, itu ngerjain shockbreaker, downsize, bikin mounting, engine mounting, di long mounting, mau upsize atau downsize engine mountingnya itu bisa, mau berapa senti pun bisa, include pemasangan pun bisa, ditambah wire tag pun bisa, itu ngarapihin kabel nanti gua bahas di belakang. Terus install parts, atau kalian mau repaint atau mau apapun ya, segalanya yang digarap di motor insya Allah bisa gue sediain kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Bagian depan masih seperti biasa, ada radiator GSX yang segede gaban ini di depan, yang membuat si bodi kasarnya yang tidak terlalu rapat, tapi it's okay karena memang dibutuhkan posisi radiator di depan seperti ini gitu. Ditambah gue pengen beda dari yang lain, mungkin memang udah ada juga beberapa, tapi menggunakan radiator yang lebih besar. Yang setahu gue ya, yang Bokeh Hunter aja itu Aerox-nya Silula tuh ya, itu pakai Bipro kalau nggak salah yang lengkung, entah buat motor apa, gue juga belum ketemu lagi, udah lama kayak gitu. Oke, bahas lagi, dibalik lagi ke pengereman. Ini selang remnya gue menggunakan Shunji, ini brand, nggak brand sih ya, sebenarnya ini made in China gitu, yang memang brandednya bagus, kuat, sampai kompatibel sampai minyak rem atau brake fluid sampai DOT 5 kayak gitu. Jadi gue pakai ini, gue coba udah sekitar 3 bulanan, aman banget. Gue pakai daily, gue pakai hard braking pun aman, ya walaupun memang nggak sengebut itulah ya gue pakai kayak gitu. Nah lanjut lagi untuk kalipernya, ini kalipernya gue menggunakan kaliper Formula 8.1 mini 4 piston 4P mini. Ini bukan barang yang 3,5 ya guys, mungkin kalian bisa lihat dari finishing, dari bahan cutting si bahannya, sama dari si koinnya sendiri, itu kelihatan banget perbedaannya. Sama perbedaannya nanti ketika kalian beli yang undergo pay itu biasanya bleedingnya atau ngebleednya itu buat sampai pakem remnya itu susah banget gitu, dan ini kebetulan gampang sekali. Dilanjut lagi dengan penambahan bracket. Ini bracketnya aluminium atau bisa dibilang dural yang udah dibikin sedemikian rupa, bentuknya kayak gini ya, bukan dibaut dari depan karena ini kalipernya itu radial bukan aksial lagi kayak gitu. So far gue pakai ini cukup pakem banget malah menurut gue. Jadi emang 4 piston mini itu cukup lah ya, nggak terlalu overkill di motor yang memang ya nggak terlalu besar juga gitu ya. Nah lanjut lagi, ini bracketnya itu bisa di adjust, jadi ini si bos tengahnya ini bisa dicabut ketika kalian perlu menggunakan piringan 260, ini bisa dipakai, dan ketika kalian pakai disk 230 standar ini bisa dicabut kayak gitu. Lanjut lagi, untuk baut-baut pemanisnya gue pasang di
baut bracket kaliper yang ke bottom, udah gitu baut-baut perintilan yang ada di kalipernya pun sendiri sama gue dipasangin baut titanium warna blue purple. Baut piringan yang sama, dan untuk baut piringan untuk piringannya ini gue menggunakan disc Akai Racing. Ini disc entry level lah ya, low budget juga, murah. Kalian bisa cek-cek di marketplace juga. Ini ukuran 260 yang floatingnya cuman looks doang gitu ya, nggak fungsi nggak gimana, tetap fix. Ini nggak ada pergerakan sama sekali. Ini gua pakai aman, nggak ada oleng, nggak ada apa ya, jedut-jedut lah kalau orang bilang sekarang gitu ya. Remnya ini masih enak banget kayak gitu. Dan ini kalian lihat sendiri, mungkin kalau velg VND yang khusus untuk Aerox mungkin looksnya nggak akan seperti ini. Nah, untuk velgnya sendiri ini gue menggunakan VND V-Speed generasi 2 atau yang gen 2 nya. Ini memang velg untuk Vario seperti biasa. Kalau kemarin gue pakai X-mount untuk Vario dan menggunakan disc cekung, itu versi low budgetnya. Nah sekarang gue menggunakan VND V-Speed yang bintang ini memang dikhususkan untuk Vario, ditambahkan ada plandes atau adaptor untuk disc brake dan juga speed sensor. Jadi speed sensornya tetap fungsi dan ada pada tempatnya gitu, karena mencegah nggak sampai ada munculnya kode 42. Walaupun sekarang nih motor ini tiba-tiba muncul nih, entah kalau kemarin gue discuss itu karena dari ECU-nya entah gimana, nanti mungkin bakal gua set lagi kayak gitu. Untuk lebar velgnya sendiri ini di 185, jadi memang nggak terlalu lebar menurut gua. Ditambah lagi dibalut dengan ban dari FDR Sport MP27 ukuran 90/80 ring 14 kayak gitu. Predikat udah dipotong karena ketika standar sampingnya masih originalnya gitu panjang, motor ini nggak bisa di standar samping sama sekali kayak gitu. Akhirnya gue memilih buat dipotong kayak gitu. Jadi ini di set biar nggak terlalu berdiri banget, agak miring tapi nggak terlalu miring juga kayak gitu. Ini juga gue garap potong standarnya di workshop gue sendiri. Jadi kalau kalian penasaran boleh kontak-kontak. Sejauh ini aman, nggak ada sampai patah atau kayak gimana ya, itu aman banget. Terus udah gitu bagian spakbor belakang seperti biasa masih standar. Gua menggunakan frame plate dari Yamaha-nya sendiri. Untuk stop lamp gue menggunakan running yang berapa mode gue lupa, yang jelas modenya banyak, masih aman juga sampai sekarang, nggak ada trouble. Lanjut lagi ke bagian tengah. Tadi gue udah mention juga soal wire tag. Nah, yang bisa kalian lihat di sini, ini gue udah reposition atau ganti posisi si coilnya. Udah gitu kabel-kabel lain yang berantakan ada di atas, kabel massa dan lain-lain, udah gue bener-bener udah replace gitu ya, udah reposition. Jadi memang di sini dibuat lebih clean sama gue, dan kabel spoolnya juga gue balut pakai spiral. Rencananya sih gue mau pakai apa tuh namanya, kabel sleeve gitu ya, sleeve kabel gitu. Cuman memang pengerjaannya cukup lama. Mungkin ya Sun kalau misalnya motornya agak santai atau guanya juga agak santai, gue kerjain. Mungkin bisa sekalian gue kontenin juga ya kayak gitu. Jadi intinya posisinya ini pindah ke depan semua. Untuk coilnya itu pindah di atas tangki dan di bawah body deck tengah itu loh, yang di bawah jok sini, sorry. Jadi coilnya ada di sini kayak gitu. Mungkin nggak bisa gue tunjukin juga ya, karena di sini ada coil, ada ECU-nya 2. Gue pakai Juken ya kan. Terus ECU standarnya tetap di depan kayak gitu. Sisanya untuk radiator gue masih pakai standar, cuman gue rapihin. Ini menggunakan ram kawat dan besi list gitu. Ini bukan pakai seng yang tipis abal-abal, gue bikin di tukang las. Udah gitu untuk ram kawatnya gue beli sendiri, gue potong sendiri, gue amal sendiri, jadi kelihatannya lebih rapi. Dan memang untuk mengamankan ya, karena terakhir gue pakai cover radiator Aerox New itu kayak terlalu gantung di sini karena ada bentuk kayak gini, jadi menurut gue kayak ganggu gitu loh bentuknya. Ya mungkin Sun kita bakal ganti ke radiator big volume yang aluminium yang lebih proper, entah itu BRD atau Bipro ya, mari kita lihat nanti ya, karena ini masih banyak banget project-project yang belum running di motor ini kayak gitu. Nah, gue kemarin kan pakai Marslab karet gitu ya. Sekarang gue udah upgrade, nggak upgrade sih. Jadi gue ganti, gue bikin sendiri, bener-bener pure bikin sendiri ini. Gue ganti Marslabnya menggunakan akrilik yang gue bentuk sedemikian rupa, yang pada akhirnya ini udah aman banget buat motor yang long mounting. Ini nggak ada mentok, nggak ada patah sama sekali. Gue pakai boncengan sama-sama badan berat pun ini aman banget kayak gitu. Jadi kalau kalian butuh boleh DM gue di Instagram, cincay aja lah, aman. Untuk armnya masih standar,
Terus nah ini shock breakernya mungkin kalian bertanya-tanya nanti kenapa bang itu kok kayak shaver ya, itu asnya rainbow gitu ya kayak titanium. Nah jadi sebenarnya ini adalah shock fast bikes, ukurannya 280 dari sananya. Nah ini memang banyak diproduksinya itu buat bebek kayak Jupiter, F1 ZR dan semacamnya yang ukurannya 280 ya. Itu buat motor bebek. Dan akhirnya gue custom lagi, gue ganti bagian antingan bawahnya karena kemarin nggak bisa dibuka. Antingan bawahnya gue gantiin buat matic. Terus shocknya gue potong lagi jadi 260. Shocknya gue potong lagi jadi 260 mili gitu, 260 mm kayak gitu. Jadi emang shocknya travelnya cuma 26 cm. Ini lebih pendek dari yang kemarin, tapi looksnya ini oke banget. Kalau dibilang fungsi kelikannya, ini fungsi yang bawah, yang atas enggak. Dan untuk harganya ini oke banget. So far gue nyari-nyari di marketplace belum nemu, di e-commerce belum nemu. Jadi gue kemarin dapatnya di daerah Jakarta gitu ya, Kebonjeruk gitu ya. Ini oke banget sih menurut gue. Salah satu shock yang looksnya oke dan bikin orang nanya ini shock apa gitu, karena belum banyak juga yang pakai gitu. Dan untuk fungsinya ini masih cukup lah buat motor yang udah sedeprok ini ya kan, dimontingin panjang juga ini udah masih oke banget kayak gitu. Dan untuk engine mountingnya sendiri ini masih bertahan di 8 cm. Fitment segini masih aman banget. Ini gua pakai jauh-jauh juga aman, nggak ada problem sama sekali. Dan sisanya paling ya untuk bagian dalam gua tetap pertahankan, tetap clean. Mungkin kalian bisa lihat ini tetap clean ya, walaupun memang kabelnya belum terlalu rapih. Ya mungkin kita bakal rapihin lagi kayak gitu. Untuk bagian kirinya ini masih gua pertahankan standar block CVT-nya, tapi gua buat lebih clean lagi. Di sini gua hapus box filter, gua hapus, gua tarik, maksudnya gua cabut. Ini gua ganti juga pakai cover CVT dari NMAX New atau Aerox New yang gua paksa ya kan, si PNP banget. Gua paksa gua ada cok bagian dalam sedikit dan lain-lainnya gua bikin rata juga, gua pasangin di sini kayak gitu. Jadi kelihatannya lebih flat aja gitu loh bagian kirinya. Nah, kenapa gue cabut box filter? Karena gue juga udah di sini down draft ya. Gue udah down draft. Di sini juga di bagasi gue akriliknya bikin sendiri. Jadi memang ada masih trial juga ya, trial and error. Karena gue pengen bikin akrilik bagasi untuk motor-motor yang down draft itu nggak terlalu memakan space volume dari bagasinya itu sendiri. Makanya di sini bisa kalian lihat ini tuh lebih rendah gitu, bikinnya agak deprok ke bawah si akriliknya. Jadi kalian space naruh di bagasi itu masih banyak, karena ini gue motor harian, gue bawa kunci-kunci, bawa jas hujan, bawa bekal minum atau makan, terus ada beberapa kayak apa ya, skincare-nya motor ya kan, kanebo juga kayak gitu. Jadi memang gue perlu space yang cukup banyak, karena kalau gue bekal baju atau apa biar nggak terlalu gue buntelan banget di belakang lah ya, atau gue bawa backpack kayak gitu. Ini juga masih trial lah gue tadi bilang. Jadi memang so far ini masih aman banget, nggak ada gimana-gimana. Cuman ini memang belum terlalu presisi. Gue mungkin bakal bikin lagi ya, nanti sekalian gue kontenin. Nah, tadi gue bahas down draft. Gue down draft gini menggunakan TB throttle body dari Forest 1M. Ukurannya 34 mili. Ini cukup lumayan besar menurut gue. Untuk harian lah, tapi cukup nggak terlalu gede banget. Karena gue kemarin disaraninnya tuh sama Adeni itu dari BL itu ya upgrade lah ke 36 atau 38 karena ini kekecilan sebenarnya. Nah jadi gue belum kepikiran ke sana karena gue pikir bakal lebih boros, motornya mappingannya bakal minta lebih boros. Jadi sementara gue pertahanan kayak gini dulu karena gue nggak terlalu lari-lari banget lah. Gue top speed juga belum sempet cobain kayak gitu. Nah untuk intake-nya ini masih bawaan juga dari Forest 1M. Udah gitu ISC manualnya gue menggunakan Extremely warna merah. Udah gitu gue menggunakan injektornya ini, injektor dari Araser yang 230 cc. Ya 230 cc bukan yang 170 seingat gue. Ini yang 230 cc. Terus udah gitu ditambah lagi menggunakan TPS-nya ini menggunakan, gue lupa, nanti gue cantumin aja ya, ditulis aja, gue lupa ini. Terus udah gitu untuk velocity-nya sendiri, velocity stack yang ke atas itu yang nongol, gue ini sebenarnya custom pakai barang murah yang sekitar ya rate 50 ribuan gitu. Gue custom lagi pakai Banana BRT yang kemarin gue pakai di sini box filter, gue potong, akhirnya gue pasangin buat jadi penunjang biar velocity stack-nya bisa kepasang kayak gitu. Bahas sektor engine sendiri, gue nggak bisa terlalu mendetail dan ya gue bahas yang kelihatannya aja ya.
Jadi memang ini boringnya menggunakan TDR kalau kalian lihat dari kiri. Ini headnya juga masih menggunakan B65 yang udah diobrak-abrik, menggunakan klep besar dan piston yang besar juga, kayak gitu kurang lebihnya. Nanti kita langsung cek sound aja. Nah sebelum cek sound, ini knalpotnya nih, gue bahas dulu, seru nih. Nah jadi gue knalpotnya ini menggunakan Madwick. Sebenarnya gue bahas dulu knalpotnya aja. Ini knalpotnya menggunakan Madwick yang memang punya ciri khasnya sendiri, dari bentuk leherannya sampai ke bentuk moncongnya nih. Ini setahu gue memang Madwick pertama kali yang bikin moncong kayak gini sih. Infonya gue denger juga kayak gitu. Terus udah gitu ini menggunakan leher P1-nya itu ukuran 32, ke belakangnya ini 45, lanjut lagi ke 50. Outnya ini kalau nggak salah ya lebih gede lah, karena ini karet buat tutupnya aja nih ya. Ini net 50 nih. Masuk semua nih, gitu kan. Jadi memang ini cukup besar juga untuk menunjang mesin juga, dan suaranya enak banget kayak gitu ya. Mungkin kalian sering lihat Madwick sekarang, tapi itu mungkin banyaknya juga yang fake, jadi harus hati-hati banget. Kalau misalnya gue bahas secara spesifik, yang gue tahu itu dari kualitas weldingnya atau sela-selasanya udah kelihatan. Di silencernya juga ini kanan kiri atau atas bawahnya ini ada klemannya gitu, yang memang ini paten, dalam artian ini nggak gampang lepas gitu ya. Kalian bisa make sure sendiri. Dari logonya sendiri biasanya yang clone atau yang KW itu biasanya mereka jadi belel, jadi warna merah di sininya ya. Jadi kalian harus hati-hati deh. Ditambah lagi dari las-lasan ini pun bracket yang ke sini ini, wah ini tebal banget, ini ada ke 4 milinya lah. Ini tebal banget, ditambah las-lasannya juga khas, jadi dibikin kayak catur gitu loh, silang-silang gitu las-lasannya. Lanjut lagi di leherannya, pastikan ada logo M-nya. Ini buat teman-teman gue ngasih tips, karena khawatirnya karena barang Madwick ini sebelumnya udah banyak tersebar juga. Kalau kalian mau beli second atau yang aku jual brand new inbox tapi barang lama misalnya out stock gitu ya, kalian harus make sure juga gitu, karena khawatirnya itu clone atau fake gitu ya. Please lah guys, ini kan knalpot buatan Bandung gitu, jadi memang harus dijagalah keasliannya kayak gitu ya. Nah infonya sekarang dari Om Ihsan yang memberi knalpot ini, alhamdulillah. Jadi sekarang Madwick itu udah berganti nama atau rebranding menjadi X-Flow. Jadi kalau kalian mungkin nge-follow itu, kalian bisa lihat postingannya jadi 0 lagi. Ya mungkin kalian bisa terus pantengin perkembangan dari update knalpot ini bakal jadi kayak gimana nantinya. Mungkin bakal ada inovasi-inovasi baru ya kan, untuk kalian performance upgrade yang kalian pengen balap atau mungkin harian sekalipun, atau pengen ya apapun kebutuhan kalian bisa disesuaikan di sana. Karena Madwick atau nanti X-Flow itu nggak hanya bentuk bebasan seperti ini gitu ya, ada yang standar tracingnya juga, ada yang mungkin kondomannya juga, atau mungkin kalian tega pengen masukin ini ke knalpot standar dibikin kondoman, bisa banget kayak gitu loh. Jadi ya kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, sekali lagi kayak gitu. Gue bahas sekali lagi, ada yang kelupaan tadi. Untuk standar 2 nya gue masih bertahan pakai chrome, yang chrome-nya udah mulai buluk. Terus udah gitu mur asroda ini gue pakein titanium, mereknya P Titanium kalau nggak salah. Ini warna blue purple juga, nyamain sama baut-baut yang ada di depan. Jadi memang baut ini gue masih progres, masih apa ya, nyicil sedikit demi sedikit, karena memang biar kerasa bete-nya ya sebenarnya, bukan kerasa proses, kerasa bete. Jadi kayak ketika ngelihat, aduh ini baut ini kurang, ya intinya kurang bersyukur lah guys ya. Jadi memang pelan-pelan aja kayak gitu, karena ini masih banyak banget nih baut yang belum diganti pakai titanium kayak gitu. Untuk velg belakangnya sendiri ini menggunakan VND sama seperti depan, VND Gen 2, VND V-Speed Gen 2 Vario, yang lebarnya itu ada di ukuran 215, jadi memang nggak terlalu lebar. Setahu gue velg yang bawaannya Aerox itu, buat Aerox yang aftermarketnya itu biasanya lebar-lebar, makanya gue ganti yang Vario biar kelihatannya lebih ramping, plus bannya itu lebih bisa ngedonat lagi gitu. Bannya sendiri sama kayak yang depan, gue nggak belang. Ini ban belakangnya gue pakai FDR Sport MP 2790/80 ring 14. Oke, kayak gitu. Nah next projectnya gue mungkin bakal bawa velg ini ke X2 untuk di powder coat. Warnanya bakal ciamik banget, bakal bikin beda dari yang lain. Kenapa? Karena gue dapat velg ini itu removeran, jadi memang silver chrome-nya itu nggak terlalu
gimana ya, ada aja gitu yang nggak rapihnya gitu detail-detailnya, dan gue gatal banget liatnya. Daripada gue hyperpolis lagi, lebih baik gue warnain aja sekalian kayak gitu, pantengin terus ya kayak gitu. Dan untuk belakangnya velg vario seperti biasa dibubut bagian tromol, bagian bibir, dan bagian gigi yang tengahnya itu, ditambah lagi ada penggantian bos-bosan. Jadi gini, gue udah nggak pakai bos-bosan ori lagi, udah full pakai dural yang dibentuk spiral. Yang depan pun sama seperti itu kayak gitu. Untuk paha rem gue masih standar. Selang hawa gue paling tambahin ganti pakai selang yang warna oranye gitu ya. Yang sorry, sama satu lagi, ini gue sarung jok gue menggunakan Itakai. Ini yang War of Kai, yang memang ini warnanya match banget. Dari body gue yang terakhir hitam gue pakai kontes sampai body yang sekarang ini match banget. Jadi memang nggak terlalu rame juga menurut gue. Ini gue menggunakan size M. Size M itu diperuntukkan buat motor-motor kecil sebenarnya, tapi untuk jok yang udah dipapas ini fit banget, lihat deh tuh. Jadi memang agak ketarik ya, karena ini motor gue belum dudukin gitu ya, karena gue baru pasang. Ini fit banget, jadi bagian shape sininya lebih tegas gitu menurut gue. Karena yang size L nya itu gue sempet coba, dia agak di sininya agak numpuk-numpuk gitu loh. Jadi nggak bener-bener ketarik, kecuali memang jok kalian masih STD, mungkin bisa aja gitu. Nah untuk joknya sendiri mungkin gue bakal liatin ke kalian. Sebentar. Nah untuk joknya sendiri ini gua papas busa, nggak sampai papas tulang, papas busa sampai mentok ke hampir ke bagian tulangnya, itu udah dekat banget, tapi masih bisa sih ini sebenarnya. Ditambah lagi ini tetap dipertahankan 2 tingkat seperti originalnya, hanya ada penambahan matras di bagian dalamnya gitu. Jadi bikin shape-nya itu lebih tegas, lebih enak dilihat, dan ya seperti ini looks-nya. Enak kan lihatnya. Untuk kainnya sendiri, kain joknya ini gue menggunakan bahan Hamplas dari merek SB Tech. Terus cuman ada di jahitan pattern depannya. Rencananya soon gue mau pakai braid yang mesh, kayaknya yang canvas atau yang Recaro sekalipun yang buat mobil. Kayaknya gue bakal beda dari yang lain, bakal balik ke era zaman Thailand style atau Thai look yang ada di tahun ya 2015, 2016, 2017 lah. Kayak gitu. Biar nggak template banget gitu loh maksud gue. Kurang lebih seperti itu. Ya sekarang kita coba, ini kenapa ini dah? Oh, kurang karet. Kita bakal coba cek sound sedikit karena ini padat penduduk seperti biasa, baru udah komplek. Kita dengar dulu nih suara TB kalau disentak. Enakeun ya, suara soundnya enak. Dingin, jadi suara dari rumble idolnya belum bisa keluar. Kita tungguin aja dulu sebentar sambil panasin ya. Jadi knalpot Madwig ini saringannya full, nggak ada bor-boran, nggak ada yang pelatnya, jadi full bolong. Tapi memang Madwig dengan suara ciri khas Madwignya ini memang wah nggak ada obat sih. Memang agak lama ya panasnya ya. Kita coba agak sedikit aja. Saringan full loh, suaranya bisa kayak gitu kan. Nah ini mulai memang biasanya rem idolnya sih gitu, biasanya memang lebih cepat, tapi nunggu harus sudah panas dulu, pakai jalan dulu kayak gitu kurang lebihnya. Tuh, bisa dengar. Dah, cukup. Mungkin kayak gitu yang bisa gue bahas dari Patrick yang sekarang. Jadi memang udah banyak hal yang berubah dari review terakhir Patrick ini. Dan memang gue tetap mempertahankan motor ini bisa dipakai daily, bisa dipakai nongkrong, bisa dipakai San Mori, NR, kontes sekalipun ya gue coba gue coba bangun seperti itulah ya. Gue tetap jaga rawat apik-apik kayak gitu, dan alhamdulillahnya sampai sejauh ini
belum pernah ada trouble lagi. Cuman kemarin doang aki gue itu, bukan aki kakek ya, acu gitu ya, acu gitu, apalah itu namanya, akumulator ya kan. Nah itu tuh nggak kuat buat ngangkat mesin segede ini kayaknya. Jadi kemarin gue tukeran dulu pakai aki 9 ampere punya motor bokap, motor bapak, motor babe. Jadi seperti itu, makanya bisa kuat starter lagi kayak gitu. Karena untuk yang lain-lainnya kayak sensor CKP dan lain-lainnya ini masih standar, masih aman juga. Jadi memang nggak dilakuin hal yang aneh-aneh di sini. Untuk olinya gue menggunakan ADNOC Voyager Silver. Itu adalah salah satu oli yang bertahan di suhu panas dan di mesin yang bor apan juga. Gue pakai so far kalau mesinnya sehat itu nggak ada oli berkurang sama sekali walaupun lebih dari 1000 km dipakai kayak gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Buat kalian yang mau lihat update-nya hariannya Patrick bisa lihat di Instagram gue di @diongustian. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya. Anjing, tiponya nggak lucu anjing. Jangan lupa dinyalain juga tombol notifikasinya. Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe and goodbye.